Kalian, insya Allah siang hari ini kita ngobrol-ngobrol dulu ya, ngobrol-ngobrol santai. Jadi mohon feedbacknya, kemudian antusiasnya, responnya, karena forum ini akan lebih asik kalau kita berdiskusi gitu. Jadi tidak satu arah. Oke, sebelumnya selamat datang di grand opening kelas perdana di kelas Win the War. Mungkin sebagian teman-teman ada yang ikut kelas survival, ada juga sebagian di sini yang ikut kelas kelas yang kemarin sore tuh bersama Mas Dipa Rama. Dan siang ini lanjut lagi, ada yang lanjut lagi di kelas Win the War. Sebelumnya mungkin ada pertanyaan, kenapa sih kelasnya Win the War gitu? Oke, mari kita coba sama-sama refleksi ya. Sekarang kita udah 4 bulan teman-teman, udah 4 bulan karantina, kemudian juga masa pandemi, dan selama 4 bulan ini, Masya Allah sekali, sudah banyak perubahan yang terjadi, baik itu dari sosial, pendidikan, teknologi, dan ekonomi gitu. Itu artinya apa teman-teman? Artinya adalah perubahan itu pasti. Perubahan itu pasti. Hanya saja tinggal pilihan kita nih, mau menetap seperti versi kita yang lama, atau kita dengan kondisi seperti ini, mau nggak mau kita harus tetap harus fight, harus berubah. Karena kalau berdasarkan data ya teman-teman, corona kalau kata WHO itu virusnya nggak bisa hilang. Kedua, kalau kata 5 ilmuwan Harvard, itu kemungkinan besar masih ada sampai 2022. Dan bayangin aja, itu selama 2,5 tahun, apa yang akan terjadi di sosial masyarakat kita. Atau nggak usah jauh-jauh, apa yang akan terjadi di keluarga kita deh. Di, dan dampaknya kan sangat luar biasa ya, dari terutama di ekonomi. Akhirnya banyak orang yang kehilangan pekerjaan, habis itu juga pendapatannya menurun, dan apalagi yang sudah lulus nih, kalau kata orang sih angkatan corona, yang sudah lulus terus mau lamar kerja tapi nggak dapat pekerjaan, atau susah, atau dianggurin. Ada nggak? Ada, banyak. Dan itulah beberapa teman-teman yang udah lulus, bahkan ada juga yang udah lulus lama, atau ada juga yang baru akan lulus. Itulah saya dapat curhat-curhatan seperti itu. Ada yang masih digantungin pekerjaannya, mereka galau, stres, juga bingung. Tapi ada juga kok yang mereka udah punya tracknya nih, udah dapat pekerjaan, udah punya usaha, dan sebagainya. Nah, sekarang tinggal kita nih, mungkin aku juga mau tahu di sini rata-rata usianya berapa tahun, boleh dong komen di bawah. Paling tua berapa, paling muda berapa? Komen di kolom komen ya. Ini kan ada kurang lebih ada 15 orang. Kalau sama saya berarti 16. Coba berapa um, usiamu, berapa usianya? 20, 20 ke atas. 20, 20, 22. Oke, oke. 20. Oke, berarti ini rata-rata mahasiswa ya berarti ya. Ada yang udah lulus belum? Ada yang udah lulus? Oke, ada yang 25. Oke, nggak masalah. Sudah, oke. Oke, teman-teman, selanjutnya gini, kita akan berbicara sedikit serius ya. Sersan, serius tapi santai. Dan kalau tadi di kelas survival bagian itu ya itu ngobrolan untuk kita bisa makan, tapi obrolan siang ini bagaimana kita bisa bertahan hidup, bukan hanya bertahan hidup, tapi bagaimana kita bisa menjadi seorang pemenang dalam kehidupan ini. Kita bisa melewati fase-fase sulit ini. Kita bisa menjadi manusia bermanfaat. Kita bisa menciptakan impian orang lain. Kita bisa membongkar lagi impian-impian kita yang mungkin dahulu kita kubur gitu. Karena nanti ketika pandemi ini selesai, akan lahir manusia-manusia baru dengan keahlian baru. Dan kita nggak tahu apakah kita berada di manusia yang punya keahlian baru atau manusia yang sama aja, nggak ada progresnya. Karena sangat sayang sekali ketika kita semua dikumpulkan lagi dan tidak ada progres, tidak ada kemampuan baru, yaitu sudah pasti kita akan kalah. Kalau lebih parahnya lagi, kita akan punah kayak dinosaurus yang tidak bisa beradaptasi. Seperti itu, teman-teman. Nah, oke, tadi kan rata-rata di sini 20 tahun ya, berarti kita seumuran lah. Seumuran dan nggak jauh beda. Nah,
pertama kali saya di sini pengen ajak teman-teman semuanya berdiskusi. Nanti coba direspon ya. Kalau misalkan ada yang tanya jawab nanti akan dibukakan juga mic-nya sama Mas Jeffrey. Oh ya sebelumnya makasih banget buat Mas Jeffrey yang udah membuka acara hari ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Ini papan tulis saya izin pakai coret-coretan dikit. Nah, di sini ada garis nih teman-teman. Garis saya sebut garis kehidupan. Ini kita mati. Nah, di sini ada 10 tahun, 20 tahun, 30, 40, masih ada nih garisnya. 50, 60 sama mati. Nah, rata-rata kita di sini usianya 20 tahun. Jelas nggak BTW tulisannya? Jelas nggak coretannya? Lumayan jelas ya. Oke, kalau bisa pakai headset sih atau volume dikencengin. Nah, kita berada di sini nih. Nih kalau aku kasih set. Nah, kita berada di fase ini. Dan fase 20 ke belakang kita udah hilang. Loss udah nggak ada lagi, nggak bisa kembali. Nah, jadi kita nih pas di sini itu adalah hasil dari investasi kita 20 tahun kita selama ini, seperti itulah kita. Kita belajar, kita bermain ya seperti itu. Hasilnya siapa? Seperti kita nih di usia 20 tahun ini. Kemudian ketika kita akan berbicara tentang dunia karir, dunia pekerjaan, maka teman-teman yang harus diketahui dan pahami bersama bahwasanya rata-rata orang kerja itu kan di usia 20 sampai usia 50 atau 60-an. Nih, rata-rata Indonesia kerja. Benar nggak? Benar nggak teman-teman? Kerja kan? Nah, kemudian nanti usia 50 ke atas mereka akan pensiun. Benar nggak teman-teman? Kalau salah dibenerin ya, tolong ya. Benar nggak? Sepakat nggak teman-teman? Betul, lanjut. Nah, kenapa saya ngomong bahas ini dulu? Pertama, karena ya setiap kita punya jatah sekali di dunia ini. Dan kalau kata orang, banyak orang yang tersesat. Itu bukan karena dia nggak punya tujuan, tapi karena dia nggak tahu posisi dia di mana saat itu. Nah, coba kita pikirin ini kita di sini. Nah, terus bagi yang udah lewat atau yang belum, coba pikirin aja, renungin, kira-kira siap nggak untuk menghadapi fase kerja ini. Nah, dalam keberjalanannya di fase kerja ini, kan kenapa sih orang mau kerja? Coba nih, saya mau nanya nih, kenapa sih kenapa sih kita kerja? Pertanyaan itu. Monggo. Kenapa kita akan kerja atau kita kerja bagi yang sudah kerja? Coba dong saya mau tahu jawaban teman-teman atau alasan dari teman-teman. Kenapa kita kerja? Kebutuhan. Oke, ada lagi ini dari Samurti. Makasih Samurti. Mas Aji nyari penghasilan. Mas Arif butuh uang untuk hidup. Mbak Zulia memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang bilang hobi, Mbak Nada. Mbak Eva buat bertahan hidup. Oke, makasih buat jawabannya. Jadi ya betul tadi jawaban teman-teman tuh betul semua. Ya kenapa? Karena nggak benar kita untuk bertahan hidup, untuk makan, untuk menghidupi kehidupan. Karena nggak mungkin dong kita selamanya sampai usia 50 tahun kita minta sama orang tua atau tergantung sama orang tua. Sepakat ya? Nah, selanjutnya dalam keberjalanannya berarti kan kita kerja ada banyak tipe orang. Nah, tipe A ini tipe A. Dia bekerja untuk dapetin rupiah. Dari rupiah itu dia mendapatkan dreams.
Jelas? Nah, tipe A, orang bekerja, dapetin uang untuk bangun impian. Sampai sini masih nangkep ya. Nah, kondisinya, coba kita tarik ke kondisi seperti saat ini. Misalkan, kan kondisi pandemi ya, orang banyak kerja. Kemudian suatu ketika, pekerjaannya dia dapat kena PHK. Atau gajinya dipotong. Atau apapun itulah. Atau tersaingi dari rekan kerjanya. Atau belum dapat lamaran kerja. Nih, kira-kira uangnya dapat nggak teman-teman? Nggak dapat kan? Dreamsnya juga dapat nggak kira-kira nih? Dapat nggak? Bakal tanda tanya. Atau bahkan banyak orang, atau mungkin di antara kita yang dulu punya banyak mimpi, tapi karena ya kayaknya kalau hitung-hitungan nggak masuk deh. Akhirnya ya udah menguburkan impiannya. Ya udahlah, nggak usah mimpi tinggi-tinggi lagi, nggak usah mimpi tinggi-tinggi kayak waktu dulu. Kemudian ada juga orang tipe B, dia sama bekerja juga, kelihatan nggak sih? Nah, kalau nggak jelas bilang ya. Nah, dia sama bekerja juga untuk apa? Untuk dapetin uang. Dari uang itu dia cari agar mewujudkan impiannya. Tapi sambil dia kerja, dia juga bangun namanya sistem. Agar apa sistemnya? Menghasilkan uang. Agar apa? Agar dia bisa mewujudkan impiannya. Kenapa dibuat bangun sistem? Karena dia udah persiapan. Jikalau ketika dia pas kerja suatu saat nanti mungkin ada kejadian-kejadian yang tidak mengenakan itu terjadi, akhirnya pekerjaannya hilang, otomatis ini juga hilang, dan ini hilang, dia udah punya backupnya, yaitu sistem yang dia bangun yang udah menghasilkan uang sehingga dia masih punya cita-cita gitu. Nah, orang yang pertama ini disebut kaum 95%. Nah, orang yang kedua ini, tipe yang kedua, disebut kaum 5%. Yang pertama yang pertama kaum 95%. Maksudnya apa? Ya kebanyakan orang seperti ini. Sedangkan yang 5% tuh jarang banget. Jumlahnya nggak banyak yang pertama. Dampaknya apa sih kalau misalkan orang yang seperti ini? Ya dampaknya seperti saat ini banyak orang yang kehilangan pekerjaan, kemudian penghasilannya menurun gitu. Kemudian bahkan ada juga ya yang bingung mau hidup kayak gimana lagi, serba salah jadinya. Sementara perusahaan atau instansi itu nggak kuat untuk membiayai mereka hidup gitu. Dan dalam sejarahnya nggak ada ceritanya orang yang ini nih, anggaplah pekerja ini kan pegawai nih, pegawai, ini business owner, kelihatan nggak sih? Kalau nggak kelihatan komen ya. Nah, ini pegawai, ini business owner. Itu ceritanya pegawai lebih kaya daripada business owner, nggak ada. Mau kerja sekeras apapun dia, mau kerja segila-gila apapun dia akan tetap emang sih dapat uang banyak, tapi nggak akan lebih banyak ketimbang si pemilik pekerjaan itu atau si pengusaha business owner. Contoh, ada nggak ibarat karyawan yang kaya raya ceritanya? Di mana-mana pasti judul buku atau judul film ataupun apapun itu pasti judulnya karya pengusaha kaya raya gitu. Dan mereka pasti punya sistem. Contohnya Atta Halilintar aja.
Nah, Atta Halilintar, nama sistemnya AHA. Dia punya brand, dia punya sistem yang AHA, dan itu produknya macam-macam. Nah, dari situ dia buka keran-keran rezekinya dia. Cuma kalau misalkan logikanya, kalau misalkan kita hanya mengandalkan satu sumber dana, dan ketika sumber dananya itu udah kolaps lah, hilang lah, atau terdepak lah, kita kan nggak punya ini lagi, nggak punya pegangan lagi, teman-teman. Kayak gitu. Nah, coba direnungin nih, teman-teman. Nah, kalau kata Robert Kiyosaki, banyak orang yang terjebak dalam dunia dalam hidupnya yang di sini nih. Dia nggak menikmati hidupnya, dia belum sampai ke impian-impiannya, dia terjebak dalam rutinitasnya, dia waktunya itu hak waktunya, kesehatan dicuri gitu. Jadi dia nggak benar-benar menikmati kehidupannya gitu. Akhirnya ya udah, berangkat pagi, pulang sore, dan setiap hari seperti itu aja. Nanti kalau dia sakit, ya udah, paling ujung-ujungnya PHK, pemutusan hubungan kerja. Kenapa? Karena riskan bagi perusahaan untuk mempertahankan orang tersebut gitu. Makanya nanti jangankan usia 50, usia jelang ini aja, kalau perusahaan lagi nggak bagus, itu bisa kena PHK. Contohnya beberapa hari yang lalu, kalau teman-teman baca, itu 135 pilot Garuda Indonesia itu di PHK loh, pilot loh. Terus jadi apa? Ada yang jadi cari pekerjaan baru, ada yang jadi Grab driver Gojek kayak gitu. Nah, itu yang tadi saya maksud tadi nih. Kalau misalkan dia hanya bergantung satu sumber dana atau satu tali, ya dia akan kehilangan segalanya. Cuma kalau misalkan ketika dia PHK atau dia berhenti dari pekerjaannya dan dia udah punya sistem, maka sistem itu kan udah menghasilkan uang. Jadi dia tetap aman kayak gitu. Sampai sini teman-teman eh, kebayang nggak? Maksudnya bisa ngikutin nggak? Atau bingung teman-teman? Coba saya pengen tahu dulu nih responnya. Karena 10 menit lagi bakal mati nih Zoom-nya nih. Yang lain gimana? Ini karena jujur aja, ini saya kuliah, saya nggak diajarin beginian teman-teman. Sama saya anak ekonomi dan saya nggak diajarin beginian. Dan ini ilmu mahal. Dan saya dapetin juga mahal. Makanya saya pengen berbagi ke sebanyak-banyak orang agar kita sadar kayak gini. Paham? Yang lain belum semuanya komen nih. Oke, paham ya. Jadi yang untuk sesi pertama ini yang perlu teman-teman garis bawahi tadi satu, teman-teman posisinya sekarang lagi di titik mana? Kemudian teman-teman ada di kategori mana, yang ini atau yang ini? Kayak gitu. Nanti di sesi kedua saya pengen kita lebih interaktif lagi, dan kalau perlu nanti yang mau ngomong, maksudnya yang berpendapat, nanti bisa nyalain mic-nya gitu. Jadi kita diskusi ya. Kayak gitu teman-teman. Ini ada sisa 9 menit lagi. Silakan kalau teman-teman mau difoto atau di screenshot, silakan. Agak geser dikit, Mas. Dah, belum. Udah, silakan di screenshot. Ini saya kalau sedikit sharing, coba deh teman-teman evaluasi atau coba tracking teman-teman atau kakak tingkat yang udah lulus sekarang, mereka di mana dan ngapain aktivitasnya. Mungkin dulu ada yang aktivis banget lah, keren di kampus, tapi pasca kampus coba lihat
lagi ngapain gitu. Sedih kalau saya ngelihat ada yang nganggur, ada yang lagi nggak jelas, tujuan hidup nggak jelas, sedih banget, sedih-sedihnya. Itu mereka yang dulunya aktivis, gimana yang nggak aktivis, gitu. Maka saya sebut ini sebagai peperangan nih. Siapa yang kita lawan? Diri kita sendiri. Kita melewati medan, namanya medan kehidupan ini nih. Samudra kehidupan ini kalau ada di suatu lagu. Kayak gitu. Oke, kalau udah di foto, saya akan hapus. Nanti kalau udah habis waktunya, kita mulai lagi. Jeff, ini kan kamu yang udah kesekian kali ya, Jeff ya? Buat Zoom-nya. Iya, gimana Mas? Yang udah kesekian kali kan. Enggak, ini tadi pertama itu pakai email baru padahal. Oh, Pakai email pertama. di Oke, berarti ini bisa akan lanjut nih. Harusnya gitu Mas, tapi kok tadi aku lihat juga kayak pemberitahuan gitu loh. Oke. Nanti kita coba ya apakah Padahal ini dia baru. berhenti, apa lanjut. Oke, ini akan saya hapus. Nah, selanjutnya saya mau nanya buat teman-teman yang masih kuliah sama satu, iya, tanya deh untuk semuanya deh, untuk semuanya. Waktu kuliah, waktu itu ambil jurusan apa ya kalau boleh tahu? Saya mau sampel 3 orang. Tuh, 2. Dari jurusan apa waktu akuntansi? Berarti FEB ya, Mbak? FEB. Yang lain selain, oh, Mas Ino manajemen. Oke, ada Mbak Windari geografi, berarti masuknya apa nih? Fakultas apa? FKIP, FKIP ya? Ilmu sosial. FI FIS, Fakultas Ilmu Sosial. Oke, sama Mbak Eva deh dari, oke, empat kita cuma 4. Farmasi apa fakultas apa? Matematika FMIPA. Oh, FMIPA juga ya. Oke, farmasi sama FMIPA sama. Ya udah, FMIPA. Oke, sekarang saya mau nanya ke teman-teman sekalian. Waktu itu UKT FEB atau anak ekonomi berapa per semester? Siap-siap juga ya nih, yang ilmu sosial sama FIPA, tolong disiapin jawabannya. Oke, Mas Inu jawab rata-rata 5 juta. Anggaplah kuliah sampai 8 semester normalnya ya, walaupun ada yang robos dikit ya, itu kita ukuran normal aja. Wah, 4,2. 5 kali 8 sama dengan 40 juta. Oke, selanjutnya untuk Fakultas Ilmu Sosial, tadi Mbak Windari, kalau boleh tahu UKT-nya berapa atau rata-rata di ilmu sosial? 3,5. Oke, 3,5. 3,5 kali 8 sama dengan berapa juta? 8 semester. Ini BTW tulisannya kekecilan apa kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan nggak? Halo? Eh, kelihatan, oke, kelihatan. Ini 28. Oke, FMIPA. Berapa UKT-nya? 6. Wow, luar biasa. 6 kali 8 sama dengan 6 kali 8, 5 berapa? 48. Berapa? 48.
48, beneran. 48,8. Wah, mesin SD 501 tuh. Oke. 48, ya 48 lah, 48 juta biar gampang gitu. Nah, angka-angka ini belum termasuk biaya hidup, listrik, kontrakan, pulsa, motor, mobil, yang bagian naik mobil, jalan-jalan. Nah, kalau misalkan baju, sepatu, kaos kaki, kolor, gosok gigi, pasta gigi. Nah, kira-kira untuk kalau misalkan ditotalin sama kebutuhan hidup, angkanya bakal jadi berapa nih? Ada yang FEB 40, ilmu sosial 28, FMIPA 48. Kira-kira angkanya bisa jadi berapa nih coba teman-teman? Jadi berapa juta angkanya? 100 nyampe nggak 100? Ditotalin, Mas. Kenapa? Ditotalkan gimana? Kira-kira kalau ditotalin kan jumlah ini kan UKT doang nih, belum kebutuhan hidup segala macam kan. Nah, jumlahnya jadi berapa? Sama kebutuhan yang lainnya gitu ya? Bener. Perkiraan. Berapa ya? 100 mungkin. Nyampe nggak ya? 150-an tuh dijawab. 150-an. Oke. Kita average aja ya. Average 150. 150. 150. Ini belum termasuk gaya hidup yang nongkrong-nongkrong itu ya. Yang apalagi anak organisasi biasanya tuh rapat pasti di rumah makan, nggak mungkin, hampir nggak mungkin. Wah, itu duit lagi tuh, 100 juta lebih. Nah, waktunya masih ada nggak nih? Woi, lanjut. Oke, alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya, kita nggak apa-apa ya sharing bagi yang sudah tahu, silakan komen. Bagi yang mengalami juga komen. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah gaji fresh graduate dari FEB berapa juta kalau boleh tahu? Ilmu sosial berapa juta dan FMIPA berapa juta? Silahkan di komen karena saya belum tahu nih, makanya pengen tahu dari teman-teman. Berapa gaji fresh graduate dari FEB, dari ilmu sosial dan ilmu matematika, fakultas matematika ilmu pengetahuan alam, fresh graduate-nya. Gajinya berapa? Ibarat kata nih kita udah kerja, mati-matian belajar, lulus cari kerja. Nah, gajinya berapa rata-rata? Kalau udah ada yang kerja, mungkin boleh nggak apa-apa. Di-sharingin aja. Fresh graduate-nya bayarnya berapa? Dibayar berapa? Ya, UMR-nya berapa? Paling gampang ya. Saya 5 juta per bulan. Oh, lumayan. Oke, FEB anggaplah 5 juta. UMR, Mbak Samurti. Tergantung daerah juga ya. Kalau daerahnya UMR Solo tuh 1,8-an kalau nggak salah. Nggak nyampe malah. 19. Nggak nyampe ya? 19 Mas sekarang. Apa? 1,9. 1,9 ya. Terus kalau di Jogja udah masuk 2-an. Nah, ini yang ilmu sosial berapa? 2,6. Oke, 2,6. Sama teman 3 juta deh. Sama teman 3 juta. FMIPA, oke, Jogja kota 2 juta. Kalau FMIPA deh, kira-kira FMIPA berapa tadi? Saya mau tahu dulu nih, fresh graduate FMIPA, kira-kira dibayar berapa ya? Udah gila-gilaan, neliti, kuliah, tugas banyak, terus lulus, dapat kerjaan, digaji berapa? Tergantung Mas, kalau di apotik 2 sampai 37. 2 sampai 3 kalau di industri 5 jutaan. Oke, kita ambil aja yang paling gede deh. Kita kan pengen nasib yang paling bagus. Oke, 5 juta. Dan ini ada sampel 3 ya, FEB,
ilmu sosial, kemudian FMIPA. Oke. FEB fresh graduate average-nya 5 juta, kemudian ilmu sosial 3 juta, FMIPA 5 juta. Nah, sekarang kita masih materinya masih berhubungan sama yang tadi ya. Cuma kan karena terbatas, saya hapus gitu. Nah, selanjutnya, ketika kita masuk fase kehidupan baru, the new life, akan ada grafiknya seperti ini. Tadi usia 35, 45, 55. Nah, kalau di Indonesia tuh standarnya 55 tahun udah bisa dipensiunkan. Tapi kalau di luar negeri itu 70 masih bisa kerja itu di luar negeri. 60, 70 masih bisa kerja. Cuma kita standar Indonesia aja pakainya. Oke. Starting point-nya di sini. Angka 5 juta rupiah. Kelihatan ya? Nah, kita di sini anggaplah 25. Angkanya nih, angka permulaan ini, dan di sini kalau dilihat angka paling tinggi, bener kan? Tadinya 3 juta, beda-beda dengan 2 juta dan 3 juta. Belum lagi jurusan yang lain ya. Ini 5 juta. Starting point angkanya 5 juta. Selanjutnya gini, kalau misalkan kita kan usia 25, terus bekerja selama 10 tahun ke depan, alias sampai usia 35 tahun, kira-kira gaji kita naik nggak? Gimana menurut teman-teman? Naik nggak gajinya? Halo? Naik? Tidak. Naik. Oke, ada yang tidak, ada yang iya. Wah, oke. Kita kalau pakai logika sederhananya pasti naik gitu. Kecuali mungkin di beberapa perusahaan nggak naik-naik tuh walaupun udah 10 tahun gitu. Karena ada yang bilang enggak tuh. Nah, kita naik. Kenapa naik? Biasanya kenaikan berdasarkan promosi, betul banget. Naik tapi nggak signifikan, betul. Ada juga karena rotasi, kemudian ada juga apresiasi perusahaan atau instansi terhadap kita. Kenapa? Karena kita udah kerja lama gitu. Masa iya sih kerja lama nggak diapresiasi? Kalau kayak gitu, ya kita perusahaan mikir ya kalau orang bagus di perusahaan nggak dijaga, ya bakal keluar gitu. Makanya gaji dinaikin gitu. Makanya kalau di ilmu SDM itu ada stimulus namanya ya bonus, reward, agar apa? Orang tuh semakin semangat bekerjanya gitu. Mungkin juga bagi teman-teman yang udah melakukan usaha pasti tahu itu. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Kan naik gajinya, sepakat. Kira-kira naiknya dari angka 5 juta selama 10 tahun tuh kira-kira angkanya berapa juta? Ayo, coba diketik berapa juta kira-kira naiknya. Kalaupun naik 7 juta mungkin, 8 8 juta mungkin nggak naiknya. Dari angka 5. Mungkin yang udah kerja bisa sharing juga ya. Jadi kita benar-benar angkanya mendekati ke akurat gitu. 10 tahun kerja naik jadi 8 juta. Ada 8, ada yang bilang 7, ada yang lain 5, 6, 7, naiknya 2 juta. 6, 7, 8. Oke, anggaplah 8 juta naiknya. Oke, naik. Naik. Nah, kemudian kita masih hidup nih. Oh ya, kenaikan rata-rata di itu ya, notisnya 2 sampai 3 2 sampai 3 juta. Oke, betul. Makasih nih Nur Laila Sahara. Oke, kita naik rata-rata 2 sampai 3, berarti kalau di push lagi kita kerja sampai 10 tahun ke depan sampai usia 45, gaji kita jadi berapa? 8, 9, 10, 11. 11 juta ya, berarti ya. Atau ada yang mau berargumen lain? 11 juta misalkan. Nah,
Selanjutnya 45 masih agak bagus sih badan, walaupun ada sakit-sakit punggung dikit. Kita kerja lagi, naik lagi gajinya kan. Karena tadi notisnya 2 sampai 3 yuk. 2 sampai 3 juta. 3 juta berarti 12, 13, 14. 15 lah, 5 juta, 15 juta. Dinapin 15 juta. Nah, ini kan grafik naik nih. Set, naik. Terus nanti pas udah pensiun, turun. Kayak gitu. Terus pas garis ini naik tuh ada garis yang diem-diem ngikutin tanpa konfirmasi, tanpa kirim email, tanpa laporan Pak RT, garis ini diam-diam ngikutin. Tet, 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 tet. Diam-diam garis ini ngikutin. Tahu nggak garis apa teman-teman? Boleh kasih komen ya. Ada yang bilang gaya hidup? Ada yang lain? Dari Eva, gaya hidup. Ini garisnya diam-diam ngikutin. Ngeselin banget. Pengeluaran. Oke, betul. Garis yang diam-diam ngikutin ini ya kebutuhan hidup atau pengeluaran. Tapi pertanyaannya yang saya akan sampaikan ke teman-teman, apakah garis ini akan tetap atau turun pasca usia 55 tahun? Kebutuhan hidup ada yang turun nggak? Naik kan? Naik terus, 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 terus. Nggak konfirmasi, nggak pandang bulu, pokoknya naik terus. Nah, nanti kalau ada selisihnya, ada di sini ada selisih, di sini ada selisih. Orang tuh beli apa? Kendaraan, apalagi kelihatan nggak sih? Oke, standar. Orang beli kendaraan, orang beli rumah, orang beli, orang mungkin juga mau hiburan, jalan-jalan. Ada lagi investasi dan segala macam. Kalau ada selisih, cuma kalau nggak ada ya udah pas-pasan buat makan doang gitu. Cuma masalahnya lagi, kebanyakan orang gajinya nggak seberapa, tapi pengeluarannya gede, tapi gaya hidupnya gede. Misalkan gara-gara ngeliat di YouTube, wah dia nge-review tas ini, nge-review sepatu ini, makanan di restoran ini. Gara-gara dia suka nonton YouTube dan dia terpancing, akhirnya dia juga seperti itu gitu. Dia rela menghabiskan uang jajannya atau tabungannya untuk beli barang-barang mahal, tapi nanti pas sampai rumah dia makan mie ayam, mie goreng, alias ya untuk kebutuhan primernya tidak dipenuhi dengan baik gitu. Nanti coba teman-teman yang punya kenalan usaha juga, coba cari data penjualan iPhone di Indonesia. Itu tinggi angkanya. Tapi kalau dilihat dari cara transaksinya itu rata-rata dengan kredit loh. Kredit. Kayak gitu. Akhirnya apa? Makanya kita pernah dengar berita ya, maksudnya berita dan ini udah dibahas banyak lama sebelum corona datang. Itu generasi milenial atau generasi 25 generasi milenial saat usia 25 itu nggak bakal bisa beli rumah. Nanti selengkapnya cari di YouTube, pembahasannya ada. Dan waktu itu saya sih nontonnya suka contoh dari Andovi Lopez, Skinny Fabs. Sorry, Andovi Lopez, pokoknya di channelnya beliau sama kakaknya tuh berdua. Jadi judulnya generasi milenial nggak bisa beli rumah saat usia 25 tahun. Dan itu rincian ya Andovi da Lopez. Makasih udah dibenerin. Itu
eee, nggak bakal bisa beli rumah. Kenapa? Iya tadi, income-nya nggak seberapa, tapi gaya hidupnya tinggi banget, gengsinya tinggi lagi. Belum lagi mereka atau kita yang tinggalnya di daerah perkotaan. Belum lagi kita yang bekerja sama di perusahaan startup-startup, kan biasanya rapi-rapi banget ya, gaya makannya juga tinggi gitu. Waktu itu juga waktu saya, ikut kajian juga, jadi itu dibahas tuh dilaporin ada riset tentang manajer-manajer muda di Jakarta. Gajinya puluhan, 30 ke atas, tapi gaya hidupnya tinggi banget. Pagi-pagi makannya udah mewah-mewah, sushi segala macam. Tapi nanti pertengahan sampai akhir bulan, itu mereka habis pulang kerja langsung makan ngumpet-ngumpet di warteg. Makan ngumpet-ngumpet di warteg kenapa? Ya karena duitnya udah nggak ada lagi gitu. Nah, sekarang pertanyaannya kembali ke kita nih. Ketika ya kita kan bisa mengukur ya, jangankan nggak usah gaya hidup yang lebih, yang sederhana aja. Kalau misalkan kita hanya bergantung di satu gaji aja, kira-kira kita bisa bertahan hidup nggak ya? Kita bisa kira-kira bisa memenangkan hidup ini nggak ya gitu. Nah, setelah kita ngelewatin fase ini, pengeluaran kan tetap ada, kebutuhan tetap ada, tapi pendapatan turun. Mobil yang udah kita beli, mungkin nggak kita dijual? Mungkin nggak teman-teman? Ini mobil, mungkin nggak? Halo? Masih ngikut? Atau ketiduran? Ya, masih. Ya gimana nih pertanyaan? Mungkin nggak kalau misalkan, sorry ya kalau siang-siang bakal bikin ribut, apa, bikin pushing. Nah, setelah usia 55 tahun, mungkin nggak karena kebutuhan terus menanjak, tapi pendapatannya seret, mungkin nggak rumah yang tadinya berapa misalkan 2 hektar jadi 1 hektar, mobil yang tadinya 2 jadi 1, yang tadinya 1 diganti ke mobil second yang nggak ada AC-nya, yang tadinya jalan-jalan tiap bulan jadi setahun sekali, yang punya investasi ditarik uang investasinya. Terus pertanyaannya nanti mati ninggalin utang gak nih? Kayak gitu. Belum lagi rata-rata orang kerja bertahun-tahun itu buat bayar apa? Obat, rumah sakit, dokter, warisannya gimana nih? Nah, contohnya gini deh, nggak usah jauh-jauh, lihat aja orang tua kita sendiri. Dan lihatlah kebanyakan orang saat ini. Mereka bekerja tiap hari, terus lihat pas usia 40, 50 tahun, pas udah sakit-sakitan, uangnya buat apa? Nggak jauh-jauh buat obat, buat rumah sakit, nginep di rumah sakit, bayar dokter, sering gitu. Kayak gitu. Nah, ini kan kalau nasibnya baik ya teman-teman ya. Kalau misalkan nasibnya ternyata ya qadarullah ya, Allah alam, dan apalagi sekarang udah zamannya corona nih, udah nggak jelas banget. Yang tadinya mestinya pensiunnya di usia 55 tahun, mungkin nggak bisa dipercepat. Mungkin di usia 45 atau 35 atau bahkan menjelang 30 gitu. Mungkin banget kan? Mungkin. Artinya apa? Nggak ada sesuatu yang pasti. Nggak ada kepastian di sini. Yang pasti sih perusahaan kalau udah berat membiayai karyawannya, dia akan putus gitu. Oh ada mas, perusahaan yang masih bertahan ya bagus gitu. Cuma pertanyaannya, lah kita berada di mana gitu. Belum lagi bagi teman-teman yang belum dapat pekerjaan, banyak bagi teman-teman yang nyari ke pekerjaan, bingung. Ya sekarang industri lagi nggak jelas gitu. Perusahaan kelas kakap aja, kelas Nissan, Datsun aja tutup pabrik di Indonesia gitu. Nah, apalagi kita nih yang baru mau mulai usaha. Bisa dipahami nggak teman-teman? Kayak gitu. Jadi sebenarnya coba kita refleksi ya, sebelum kita akhiri nih.
di 9 menit terakhir, sebenarnya waktu itu kita kecil, kita punya impian jadi pilot, punya yayasan, punya pesantren, punya mall, punya resort, punya real estate, punya bengkel, atau apapun itulah waktu kecil. Terus semakin kita dewasa, terus itu semakin terwujud nyata atau semakin terkubur dalam. Nah, itu coba kita renungin teman-teman. Malah kalau kata Tan Mangaka ya, mungkin teman-teman yang dulu suka aksi itu tahu banget pasti, atau mahasiswa yang anak organisasi pasti tahu. Jadi kekayaan terakhir yang dimiliki seorang pemuda adalah harga diri gitu. Ideologi harga diri tuh. Tapi ketika harga diri itu udah nggak ada, maka kita akan seperti apa gitu. Makanya banyak orang, tidak sedikit, mereka udah kerja, tapi karena uang yang kurang, ya udah mereka rela melakukan apa aja. Mau kotor, mau bersih, hajar. Dan banyak juga yang korupsi kan. Udah nggak peduli lagi namanya prinsip, nilai-nilai yang di luhur, budi luhur yang diajarin waktu kecil gitu. Nah, bayangin aja kalau misalkan jangka panjangnya kan akan merembet ya kemana-mana. Ya bayangin aja kalau nauzubillah lah kita seperti itu. Akan seperti apa Indonesia gitu. Kita kan jadi kaum-kaum oportunis aja jadinya gitu. Padahal kita keren banget kuliahnya, punya banyak gagasan, punya banyak ide, punya nilai-nilai, punya gerakan sosial. Tapi ketika karena perut kita lapar, kita akan terobos semua. Ini kata Nur Laila, ada mimpi-mimpi yang terwujud dan ada yang tidak bisa terrealisasi. Bener nggak tuh kayak gitu? Nah, mungkin itu renungan siang kita nih. Jadi sebenarnya, oh ya silahkan difoto dulu kalau ini karena akan dihapus gitu. Jadi teman-teman, ini yang akan kita kita pecahkan selesai bersama di kelas Win the War ini. Makanya saya sebut kelas Win the War. Gimana caranya kita bisa menang dalam kehidupan ini gitu. Kita nggak lagi apa ya, asal ikut, disetir orang. Ketika kita punya nilai-nilai yang baik, prinsip yang baik, ya itu harus kita pertahankan. Oke ya, dihapus ya. Jadi yang harus kita pahamin di hidup ini, kita nih hidup sekali doang. Tapi bagaimana kita yang sekali ini itu penuh makna, penuh arti. Kan katanya sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat. Dia bisa memberi banyak manfaat ke sebaik-baiknya orang, terlepas itu sukunya, agamanya, apapun itu. Nah, sekarang ketika kita tidak bisa selesai dari masalah kita sendiri, kira-kira bisa nggak, atau bisa lebih leluasa nggak untuk berbagi sama orang? Tentu kita akan kesulitan gitu. Makanya nanti ke depannya kita akan belajar bagaimana kita menjadi manusia yang merdeka dan berdaya. Pertama, yang kita belajar bersama adalah kita menjadi manusia merdeka. Kita selesaikan dulu urusan-urusan pribadi kita. Kita naikin dulu kapasitas diri kita, kualitas hidup kita. Nanti setelah kita udah benar-benar jadi magnet, kita baru bisa jadi berdaya. Kita kuatkan orang lain, kita kayakan orang lain. Yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin, yang tadinya lemah jadi kuat. Yang kayaknya sih impian-impian dulu kayak yang udah dikubur dalam-dalam, udah dimasukin peti, dibongkar lagi, kita pasang lagi. Nah, tentunya ini nggak akan sendiri gitu. Mau nggak mau, suka nggak suka, terima atau nggak diterima, harus diterima sih. Ya kita mau nggak mau ya bisnis. Karena dengan bisnis kita bisa
berdikari, berdaya di kaki sendiri, kita nggak akan gampang disetir sama orang lain gitu. Bukan berarti saya bilang kalau nggak bisnis itu nggak bagus, bukan. Itu hanya pilihan aja. Tapi yang namanya bisnis itu menurut saya ya itu kita bisa kok melakukannya walaupun kita seorang guru, walaupun kita seorang profesional yang lainnya, walaupun kita seorang ilmuwan juga gitu. Kenapa? Ya karena kalau misalkan kan tadi ya, kalau kita udah sadarin itu semua, itu udah kebutuhan hidup gitu. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita sehingga kita nanti kalau berprofesi itu benar-benar menjalankan nilainya, ada menjalankan misinya bukan nyari uang di situ gitu. Kan rempong kalau misalkan misalnya jadi pejabat tapi teman-teman masih cari uang. Wah, itu mah godaan banget, godaan banget. Kira-kira rakyatnya sengsara nggak tuh? Wallahu alam ya. Kalau contoh contoh aja BLT, dikasih BLT, bantuan langsung tunai dari provinsi, daerah, kabupaten sampai ke kecamatan itu nilainya udah berkurang drastis tuh. Yang tadinya berapa jadi ratusan juta, jadi puluhan juta. Nah itu tuh kalau cari uang dari jabatan. Tapi kalau misalkan beda hal ceritanya kalau kita punya usaha sendiri, punya bisnis sendiri, kita pasti udah nggak usah lah. Yang penting kan saya udah punya pemasukan. Jadi mau ditaruh di mana aja, mau jadi dokter, mau jadi politisi, mau jadi musisi, kita misinya tuh beda lagi bukan cari uang, tapi untuk apa ya? Passion, untuk berkhidmat untuk masyarakat seperti itu teman-teman. Nah, jadi ini yang akan kita pelajari bersama. Gimana caranya? Suka nggak suka, berat, pahit, apapun kita akan belajar bisnis gitu. Nah, makanya beruntung sekali buat teman-teman yang kemarin udah ikut itu adalah guru investorku. Beliau Mas Dipa Rama kayak gitu. Dan nanti keberjalanannya kita akan ada kelas-kelas dan teman-teman silakan untuk konsultasi, cerita, sharing. Kita cari kita selesai masalah sama-sama, berjuang bareng-bareng. Kalau kayak gitu kira-kira asik nggak teman-teman? Di saat di luar sana banyak orang yang cari lingkungan positif, di saat di luar sana cari peluang bisnis, peluang kesehatan, peluang apapun itulah, itu susahnya minta ampun gitu. Bahkan tidak jarang yang sikut-sikutan gitu. Nah, kalau misalkan nggak usah lama-lama, misalkan 30 hari ke depan aja, kita fight bareng, kita gerak bareng, kita belajar bareng. Gimana caranya kita bisa memenangkan pertandingan ini. Kita keluar dari masalah-masalah keluarga kita. Kita jadi ngebuktiin bahwasanya kita investasi terbaik orang tua kita yang sukses, bukan yang gagal. Kira-kira sepakat nggak teman-teman kalau kayak gitu? Halo, gimana teman-teman? Masih ngikutin? Seberat apapun, sesulit apapun, sepahit apapun, semahal apapun kita akan fight bareng-bareng. Karena gini, kehidupan itu isinya masalah. Itu yang harus kita sadari, isinya masalah. Ada aja masalah. Ada aja masalah. Nggak jualan aja masalah. Jualan ada juga masalah. Yang harus kita pahami dan sadari adalah satu konsep pertamanya Tuhan itu nggak akan memberikan persoalan melewati kapasitas dirinya dia. Dan kedua, Tuhan itu akan memberikan masalah itu untuk kita pecahkan agar apa? Agar kita naik kelas. Berarti ketika kita punya masalah berarti Tuhan itu sayang sama kita atau Allah itu sayang sama kita agar satu kita lebih dekat sama Dia. Kedua, kita naik kelas. Karena kalau kita nggak naik kelas, kita masih mau seperti kita 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu, kita nggak akan pernah tahu sesuatu yang baru. Kita akan melihat dunia seperti gini-gini aja. Padahal di luar sana banyak banget yang indah-indah. Masa iya sih kita misalkan lahir di Solo, besar di Solo, mati di Solo. Nggak asik banget kan? Padahal dunia itu ada yang namanya Amerika, ada yang Eropa, ada yang namanya Arab. Kita kan pengen umroh nih. Gimana tuh orang tua, ajak orang tua juga.
Karena kalau kita nggak keras sama kehidupan, kehidupan yang keras sama kita. Kalau kita lembek sama kehidupan, ya kita akan dihajar habis-habisan tanpa ampun sama kehidupan itu. Karena kehidupan ini nggak pernah berhenti memberi pelajaran. Jadi kita mau nggak mau, suka nggak suka harus belajar. Terutama di masa-masa pandemi ini, saat karantina, ketika katanya nggak punya banyak waktu, ya sekarang kita dikasih banyak waktu. Dari pagi sampai siang, sore, malam. Nah, hasilnya akan terlihat ketika pasca pandemi ini. Tadi, lahirlah manusia-manusia baru dengan keahlian baru atau manusia yang biasa aja atau bahkan karena nggak berprogres ya jadi menurun gitu. Kayak gitu. Nah, kalau saya pribadi sih, saya udah maksudnya saya bener-bener ngelihat, perhatiin. Nggak usah jauh-jauh teman angkatan saya, kemudian kakak tingkat saya perhatiin ketika mereka yang terbiasa dengan masalah, dia akan lebih apa ya, lebih leluasa dalam menghadapi kehidupannya. Dia akan lebih tegar dan mereka akan lebih kuat gitu. Tapi ada yang manja, memanjakan rasa malasnya, memanjakan rasa takutnya, bilang nggak bisa, nggak punya modal, sibuk lah apapun ya, akan seperti itu. Makanya kita harus berubah. Itu teman-teman. Perubahan itu pasti. Nah, kita mau berubah nggak gitu. Nah, di 3 menit terakhir ini, aku pengen cerita juga, sharing. Jadi, insya Allah kan perjalanan ini akan seru lah teman-teman, akan seru. Dan aku di sini nggak janjiin apa-apa, tapi 100% full kendali ada di diri teman-teman. Ketika teman-teman komitmen, misalkan sama perubahan itu teman-teman akan jadi seperti itu. Tapi kalau teman-teman misalkan kita kita kayak gini tapi teman tidak memberi respon atau tidak bergerak juga, ya sama aja teman-teman akan menjadi manusia yang biasa aja gitu. Nah, di sini kita akan buka link seluas-luasnya untuk konsultasi ke mentor-mentorku, ke aku juga, nanti ke teman-teman yang lain gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di layarnya teman-teman ya. Jadi insya Allah bagi yang jadi insya Allah entar sore jam 4 ada bisnis talk masih lanjutannya. Nah, ini bagaimana what is capital source business? Diajarin gimana ngebangun usaha dari nol. Bahasanya cuma butuh kesungguhan. Nanti sama Mas Rama, Mas Dipa Rama. Jadi buat yang kemarin ikut, ini lanjutannya. Buat yang sekarang ikut, ini lanjutannya. Jadi kita kerjasama sama company lah atau komunitas namanya First Class. Jadi silahkan, nanti akan di-share juga di grup. Password ini ID-nya 2727 4 kali, kemudian 99, dan jangan lupa karena ini sifat ini kan kerjasama ya. Jadi agar teman-teman diterima sama si adminnya, nama teman-teman spasi alias nama saya, agar teman-teman si adminnya tahu ini temannya Mas Ayas gitu. Karena kalau nggak kayak gitu nggak bakal dimasukin. Karena ini private. Nah, buat yang belum tahu, Mas Rama ini dulunya kalau tahu mantan personalnya Yuvi and the Nuno. Pada tahu nggak teman-teman Yuvi and the Nuno band-band? Nah, beliau salah satu personilnya, tapi sekarang dia emang lagi fokus ke bisnis gitu. Karena kemarin dia cerita, jadi artis aja itu nggak cukup. Dia cerita juga teman-temannya habis manggung pada stres, pada ngedoping lah, ada yang narkoba, ganja segala macem. Tapi ya itulah tekanan kerja tinggi banget artis. Kelihatannya sih happy-happy aja, tapi pasca panggung, wah stresnya minta ampun. Nah, beliau akan share ke kita gimana sih ngebangun bisnis. Apalagi buat anak muda, ini khusus buat anak muda gitu. Jadi bisa apa yang paling mungkin bisa kita lakukan untuk anak muda agar apa? Agar tadi kita yang punya impian, yang dulu punya impian, bisa kita gali lagi dan kita pasang di dinding kita. Gitu teman-teman. Dan ini masih muda, usia masih 33 tahun, tapi total asetnya 100 eman. Baru-baru akhir ini beli Indomaret.
harganya ratusan juta lah, lumayan. Dan dia investor. Jadi inilah yang salah satu guru aku ya dalam belajar bisnis gitu. Karena kalau pengen sukses, ya kita harus punya gurunya, kita harus punya mentornya, kayak gitu. Itu teman-teman, kira-kira ada yang ingin ditanyakan kah? Nih, gimana Mas Jeffrey mungkin bisa dipandu teman-temannya. Nih, saya juga suka sama ini nih, kalau tahu Viera, tahu nggak Viera? Ini Viera, ini orang-orang keren semua nih. Trian, ini band Viera, kalau teman-teman tahu, ini masih mahasiswa. Ini udah pernah kerja di perusahaan Prancis tiap hari. Bayangin ya, kerjanya salah satu adalah nelponin 70 lebih orang. Kalau ini mitra bisnis Mas Rama, dan ini ketua WPI Wirausaha Pelajar Indonesia dan foundernya Sekolah Militer Indonesia. Jadi insya Allah link-link yang saya punya ini dan masih juga di luar sana nanti saya share juga ke teman-teman agar apa? Agar teman-teman bisa merasakan manfaatnya juga. Mungkin itu untuk siang ini dari saya. Mungkin kalau saya kembalikan ke MC, kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Kalau belum nanti kita pertemuan di sore nanti. Ya, terima kasih buat teman-teman. Mas Jeffrey. Bentar Mas, laptopnya agak enak. Laptop pakai HP aja. Masya Allah, luar biasa. Suaranya ada suaranya. Udah belum Mas. Halo, suara dengar nggak ya? Kecil-kecil. Suaranya bro, kecil. Gimana suaranya? Nggak ada. Oke, kayaknya ada gangguan ya. Gimana, Jeffrey?
Tutup. Oke. Ya. Oke, maaf ya Mas. Coba langsung kamu ambil alih coba. Ya. Oke, teman-teman, nampaknya dari sinyalnya Mas Jeffrey ada gangguan. Aku kasih kesempatan satu penanya, silakan bagi yang mau nanya bisa disampaikan. Kalau tidak, dicukupkan dan nanti kita ketemu lagi jam 4 di Zoom meeting. Udah aku share ya di grup. Oh ya, passwordnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan saja pada siang kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat teman-teman. Oke, cukup sekian. Nanti kita ketemu lagi di sore jam 4 di Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.